Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di Forum Indonesia Bergerak. Kali ini saya akan mengusung tema atau judul Khalifah. Ini penting agar kita tahu untuk apa kita hidup di dunia ini. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Al-Baqarah ayat 30 yang artinya Bismillahirrahmanirrahim. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, Aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana? Sedangkan kami bertasbih, memujimu dan menyucikan namamu. Dia berfirman, sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Hadirin Forum Indonesia Bergerak yang berbahagia, karena setiap yang ada itu bertujuan. Ini landasan filosofis tentang ada dari seorang filosof Yunani kalau nggak salah. Karena setiap yang ada itu bertujuan dan seharusnya dengan tujuan itu ia mengada. Dengan tujuan itu ia mengada. Jika setiap yang ada kemudian mengadanya keluar lepas dari tujuannya, pada hakikatnya ia sedang mengeluarkan atau melepaskan dirinya dari eksistensinya yang asli. Ia bukan lagi sebagai dirinya yang sejati, tetapi telah berubah menjadi yang lain. Ia akan mengada sebagaimana yang bukan seharusnya ia lakukan. Yang bukan seharusnya akan berdampak pada dirinya dan bagi yang lain atau di luar dirinya. Terlebih, cara mengadanya itu adalah orang yang punya kuasa pada kehidupan. Ini bahaya sekali. Dari sinilah kekacauan dan ketimpangan akan terjadi. Karena setiap yang ada atau mengadanya bukan sebagai dirinya. Karena ia akan melakukan bukan sebagaimana seharusnya yang ia lakukan. Ini bahaya. Terlebih orang itu punya kuasa pada kehidupan manusia secara luas. Setiap yang ada mustahil keluar dari sebuah ketiadaan. Pasti ada yang mengadakannya atau menciptakannya. Pernyataan inilah yang membuat kaum ateis terlalu sombong untuk tidak mengakui adanya Allah. Menjadi sangat aneh, logika kita juga menjadi cacat jika yang ada di dunia ini ada dengan sendirinya. Pasti ada yang mengadakan. Manusia ada di dunia ini, siapa yang mengadakannya atau menciptakannya? Dan untuk apa ia menciptakan dan mengadakan manusia di dunia ini? Menemukan tujuan yang jelas dan pasti, hakikatnya menemukan diri yang asli dan sejati. Siapa yang memiliki wewenang, otoritas, untuk bisa menjelaskan dan memastikan untuk apa manusia berada di muka bumi ini, kalau bukan penciptanya? Untuk apa Allah menciptakan manusia di muka bumi ini? Ayat di atas memberitahu kita bahwa tujuan atau untuk apa manusia diciptakan di muka bumi ini tiada lain untuk menjadi khalifah. Khalifah dapat diartikan sebagai pengganti atau wakil. Dalam hal ini pengganti atau wakil Allah di muka bumi dan pengganti Allah. Jadi khalifah itu pengganti Allah di muka bumi. Dan dapat diartikan juga sebagai pemimpin. Manusia dalam hal ini berperan dan berfungsi untuk mengganti atau mewakili Allah dalam memimpin dunia ini. Memimpin berarti mengarahkan yang dipimpinnya, mengarahkan dan mempengaruhi, mengendalikan yang dipimpinnya kepada tujuannya. Dalam memimpin dunia ini, agar tidak salah atau menyesatkan atau menyengsarakan kehidupan di dunia, Allah memberi dan menetapkan aturannya melalui sunatullah untuk mengurus dan menata alam raya ini dan melalui untuk mengurus alam raya ini, Allah menetapkan hukumnya melalui sunatullah. Dan untuk mengurus manusia, menata kehidupan sosial, Allah menetapkan syariah. Dari pengertian ini, maka khalifah mengandung dua makna. Pertama, makna umum bahwa manusia harus memakmurkan dunia ini untuk kesejahteraan seluas-luasnya pada seluruh manusia dengan memanfaatkan alam beserta isinya yang berada di dalamnya. Tugas khalifah dalam hal ini adalah memastikan tidak ada satu kelas sosial pun, satu negara pun,
atau satu orang pun bahkan yang ada di dunia ini tidak sejahtera. Jika fungsi ini tidak berjalan, mensejahterakan seluruh manusia di muka bumi ini, berarti ia bukan khalifah Allah, ia sedang mewakili iblis dalam memimpin dunia ini. Kedua, makna khusus bahwa fungsi khalifah itu untuk menjaga, jadi khalifah ditugasi oleh Allah untuk menjaga ruang kehidupan sosial manusia agar harmoni, damai, tenang, sejahtera, dan sebagainya. Dengan menetapkan aturan dan ketentuan dalam ruang kehidupannya sesuai dengan tuntunan syariah atau Al-Quran. Kekacauan dan ketimpangan sosial yang terjadi sudah dapat dipastikan dalam ruang kehidupan itu tidak menggunakan aturan yang telah Allah tetapkan. Dan ini mustahil dilakukan oleh khalifah Allah. Jadi nggak mungkin dan sangat mustahil kalau khalifah Allah tidak menjalankan ketetapan atau aturan yang Allah berikan. Jika ini terjadi, maka manusia yang berada di dalamnya sudah melepaskan fungsi dan tujuan ia diciptakannya. Jadi kalau tidak memfungsikan itu, manusia sudah lepas dari tujuan Allah menciptakannya. Ia telah beralih fungsi menjadi pewaris yang mewakili hawa nafsu atau setan dalam memimpin dunia ini. Tugas seorang khalifah Allah itu, jika demikian adanya, maka tugas seorang khalifah Allah adalah mengembalikan ruang kehidupan manusia kepada Allah sebagai pemiliknya dengan menetapkan aturan untuk menata dan mengatur kehidupan manusia. Jika kita sebagai khalifah Allah berdiam diri atau tidak berjuang untuk itu, maka kita telah melepaskan tujuan keberadaan kita di muka bumi ini. Berjuang menegakkan aturan Allah, tegak berdiri menata kehidupan manusia, hakikatnya sedang berjuang mempertahankan eksistensi dirinya. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.